menang 2. Ya. Akan ada lagi game selanjutnya. Intinya kalau memang Indonesia menang, berakhir sudah, Indonesia juara. Dan ini dia untuk grafik dari game ketiga kita, di mana Digi dan Benedetta nih udah langsung di-ban oleh Indonesia. Oke, tapi tadi meskipun ada Benedetta keluar, tim Indonesia masih bisa mengatasi seorang Benedetta. Dengan adanya Yuzong, Patrick, Franco, itu udah counternya dari seorang Benedetta. Benedetta nggak bisa kemana-mana gitu. Ada heavy spin, ada iron hook juga bisa digunakan untuk seorang Benedetta. Tapi kali ini Benedetta nggak bisa untuk dipakai nih. Wah, ini antara Kaja sama Wanwan sebenarnya bisa nih kalau memang mau di trade sama Indonesia. Karena memang bandnya Filipina sisa 1. Jadi mereka harus pilih antara Kaja dan juga Wanwan. Sedangkan dari Indonesia nih dia bisa lah kalau memang mereka mau mempersempit dari tradingnya. Mungkin Povius menjadi band yang menurut gue cukup oke kalau memang dari Indonesia mau pakai Wanwan. Tapi kalau enggak, ya pakai hero yang lain lagi happening sekarang juga nggak apa-apa. Apa itu? Saya takut itu bahasa kasar, Pak. Sumpah. Takutnya ntar saya ngomong orang-orang sono. Ngopi dulu. Oh ya, kita ganti aja ngopi dulu. Ngopi dulu boleh ya. Dan wah, Uranus. Kenapa dia ban Uranus? Wow. Apa dia udah benci sama Uranus? Tapi bisa jadi aja sih mereka emang mengantisipasi seorang Uranus itu kembali lagi, atau emang mereka cuma buang ban aja. Mereka pengen tahu nih bandnya dari Filipina bakal seperti apa. Dengan seperti yang lo bilang di sini ada seorang Wanwan yang langsung diamanin oleh teman-teman dari Filipina. Oke, Yuf menjadi pick pertama, priority pick dari Indonesia juga. Gue setuju sih. Ngeliat tadi Yufnya main, oke lah mereka pakai Yuf lagi sekarang. Tapi Kaja yang lepas, tidak pakai lama, langsung diamankan oleh Filipina. Yang gua nggak tahu nih Kaja sekarang, jujur buat gua jangan ditaruh di jungle, agak lama. Tapi ya kalau memang dari Filipina masih mau pakai di jungle ya nggak masalah, masih fleksibel lah intinya dari Kaja ini. Ya, udah ada beberapa perbaikan ya kepada seorang Kaja. Jadi Kaja ini sekarang udah lumayan fleksibel, nggak sesusah dulu banget itu. Gue pusing kalau pakai Kaja ya, tapi sekarang tuh udah lebih enak. Tapi tentunya kita bakal melihat nih dari Imam, harusnya dia dapetin Magi dulu atau bisa aja dia langsung ngebuka ke arah apa nih? Ya betul, tetap dengan seorang Parshanya yang kita tahu pun juga tadi beberapa kali ke arah seorang Dreams, ke arah seorang Brands yang memang menggunakan seorang Gift dan juga seorang Patrick tadi ya benar-benar bisa dipukul mundur oleh Father Heaven-nya dari seorang Imam. Iya. Memang Parsha ini counternya Marksman lah. Betul. Kecuali Marksman-nya Cloud ya. Kalau Marksman-nya Cloud bisa. Dan jujur buat gua Cloud salah satu hero yang mungkin akan dipakai sama Brands. Walaupun nggak jadi priority, namun kali ini lebih mengamankan Yuzong terlebih dahulu. Dan Kadita yang lepas akhirnya. Kadita Romer dari Dreams. Wah, Kadita Romer. Oke, ini menarik nih. Kalau ada Kadita berarti mereka mainnya bisa agresif, yang kelihatan banget, tapi bisa jadi agresif yang memang mereka diam-diam nyulik nih. Bisa jadi nyulik, bisa jadi agresif nih. Apa ya, style mereka bakal seperti apa nih? Apakah bakal berbeda lagi atau tetap sama seperti game sebelumnya? Mereka coba untuk bertahan, mereka sabar, mereka nggak gegabah untuk mendapatkan atau untuk membuka pilihan-pilihan di mana hal itu harus dilakukan, hal ini harus dilakukan. Mereka sabar, mereka harus apa ya, kayak setup terlebih dahulu. Dia yakinin teman-temannya bahwa tim Filipina ini bisa untuk diambil alih. Tapi kali ini lapu-lapu, waduh. Ini hero yang happening banget sih di ESF. Lapu-lapu ini cuman jujur buat gue Yuzong di landingnya bisa loh lebih galak. Yang jadi pertanyaan ini Kaditanya nih, jadi agak susah untuk bergerak ketika ada lapu-lapu yang dia bisa aja buka-buka rumput nanti dengan build item defense-nya. Dan bahkan ini orang FOH-nya disorot, Pak. Bukannya dia kerja malah dia dada-dada ya. Orang-orang FOH ya mau narsis juga ternyata. Ya capek kerja berapa hari tuh ya. Ya kru-kru yang ada di sana. Mamang mana, Pak? Nggak ada Mamang. Biasanya ada Mamang Observer. Oke, wih udah kibar-kibar bendera tuh. Ayo mana Indo Pride? Mana hashtagnya teman-teman? Ayo Indonesia bisa, Indo Pride. Ayo ramaikan lagi kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk follow, di-share juga ke teman-teman kalian yang belum nonton biar ramai lagi nih. Yuk, bisa capai berapa view nih? Ini udah berapa view nih, Pak nih? Biasa kalau ini lagi turun, dia nanti pas udah in game langsung ramai lagi dia baru ya. 22.000 kah? Wah. Jangan di-share, jangan di-share, jangan lupa di-share.
Jangan lupa di-share Jangan makanya lupa, ya. teman-teman, karena Betul. ini bisa jadi match terakhir loh. Karena Indonesia kali ini udah 2, Filipina masih kosong. Betul. Kalau kalian mau apinya ada lagi kan? Ayo, Indo Pride-nya mana? Share-nya mana? Follow-nya mana, teman-teman ya? Kolom Sumpah. komentar pun juga harus dijaga. Tapi kali ini udah memasuki fase band kedua ya. Jujur, kenapa ya? Gue ngelihat kok bandnya dari Indonesia agak unik nih. Semenjak Uranus dan juga ada Granger. Ini bukan hero-hero yang menurut gue biasa di-pick, tapi mungkin udah di-reset lah sama Indonesia juga. Nggak Oke. mungkin mereka nge-ban hero ini tanpa alasan. Memang Granger menurut gue salah satu hero yang berpotensi untuk di-pick di jungle untuk di patch sekarang karena buffnya juga lumayan. Dan ini dia Wah. FOH kita. Halo orang-orang FOH, dan itu dia ada Mamang. ada Padil. Kenapa mereka di sana kerja, Wah, woi? mereka stres ya saat ya. Jadi Orang mereka perlu riset juga gitu ya. Lihat, senang banget ya disorot gitu ya. Mau eksis juga loh mereka ya. Mau eksis juga. Itu pasti yang nyorot udah kesel tuh. Yang nyorot udah kesel tuh. Kasih lah nih, gue kasih sekali aja ya, sekali ya. Aduh, sekali ya, tuker nasi kalian ya gitu. Ini kenapa yang disorot bisa FOH? Memang rame sih, tapi ya kali ini kita akan lihat nih band terakhir untuk Indonesia. Apa yang akan di-ban? Salah satu hero yang menurut gua memang kalau misalkan mau band marksman gitu ya, ada Lee Sun Sin yang dulu dipakai mulu sama Rosario, cuman mungkin kayak sekarang udah bukan metanya kan. Iya, apalagi itu meta-meta dulu juga sebenarnya, meta season 4. Terus kembali lagi ya. Ya, yang namanya hero tuh pasti ada naik turunnya lah ya. Tapi kita bakal Claude, melihat habisin. tuh. Sip. Oke, Bagus. nice. Claude-nya diamanin dulu. Harusnya Brands ini bisa tetap pakai Beatrix sih. Soalnya masih bisa, tapi balik lagi Villa Luna, Rosario itu bakal jadi hal yang sulit untuk seorang Beatrix. Sebenarnya kalau marksman sekarang paling sisa Melissa gitu Ya, kan. Dan Melissa. Leslie yang lepas diambil kembali. Kayak Jujur, Leslie. yang ini menurut gua kajanya udah pasti di romer sih 80%. Cuman ya memang masih ada potensi kalau memang seandainya mereka mau pick Estes ataupun Matildanya. Source damage-nya udah cukup memang, tapi gua nggak tahu kenapa feeling gua masih kajanya di posisi romer. Oke, karena Beatrix-nya sudah tidak bisa dipakai, ini bakal agak sulit nih buat Brand. Apakah Brands bakal mengeluarkan hero marksman Melissa yang sih. cukup? Kalau Melissa masih cukup oke sih untuk lawan seorang Rosario Melissa dan atau juga Brody yang lah. lainnya. Tapi Kalau- Brody itu agak sedikit lama sih. Kalau Melissa kan lebih fokus ke arah attack speed dan juga damage, tapi lebih ke arah attack speed. Tapi kalau misalnya selalu ke attack speed, berarti dia harus memposisikan bonekanya itu harus kena ke arah seorang musuhnya dari Philippines nih. Tapi tentunya kali ini unik sih, seorang lapu-lapu dilawan oleh seorang Mantis nih kali ini. Di combo-kombonya mantap juga nih. Harusnya Martis isi jungle karena memang udah ada 2 frontliner membuat Indonesia akan lebih kuat nantinya. Tas maksudnya Kaditanya akan fokus untuk trapping. Jadi ya kita tahu lah Kadita dia nyari-nyari buff. Betul. Halo kakak, lagi apa kak? Ya ini Waduh. para pendukung dari Indonesia apa Filipina? Filipina Ya, nih. dari Filipina. Ayo jangan mau kalah teman-teman dari Indonesia. Ayo. Iya. Mana hashtagnya? Mana share-nya? Kalau yang nanya Indonesia, Baxia loh Wah. ini last Wah. pick-nya. Wah Ini- gila, 3 ini- frontliner. Ini sih teman-teman dari Indonesia harus punya target gak sih, kayak siapa dulu nih yang harus detect. Dan karena kalau misalnya mereka lawan 3 frontliner sekaligus kayak gitu, damager mereka bakal bingung, mereka harus nge-hit yang mana dulu. Apalagi Melissa bisa ada 2 orang dengan boneka yang dia miliki, tapi balik lagi itu bakal mengurangi lagi kayak hit damage-nya ini ke siapa gitu fokusnya. Karena kalau semakin kuat, semakin tebal, dia bakal agak sulit juga untuk di hitnya. Tapi tentunya kita bakal serahkan pertandingan ini kepada teman-teman yang bertanding hari ini. Kita tugasnya hanya mendukung siapapun yang menang kali ini, dan juga jangan lupa sertakan hashtag IndoPride-nya. Jangan lupa untuk share terlebih dahulu, dan here we go. Kita sudah berada di Land of Dawn untuk game ketiga. Wah ini kalau dilihat dari power jungle-nya sih Tas lebih unggul ya. Colin Yes. ganti Papulung ya, coba panggil sini Papulung ya, ganti sini nggak apa-apa. Cuman ini Tas menurut gua dia akan punya level yang lebih unggul lah daripada Rosario dan Stan. Kali ini Dreams masih punya Petrify untuk bertahan, dan early yang sangat galak dari Filipina ditunjukkan membuat
pressure-nya mereka terasa nih dari awal game. Oke, tapi teman-teman dari Taz dan Saikot kali ini bakal coba untuk menguasai jungle-nya mereka terlebih dahulu. Habis itu mereka bakal sedikit rotasi ke area yang cukup menarik nih dari arah Taz. Karena dari tadi Taz ini diam-diam ternyata coba untuk apa ya, nyolong atau nyuri-nyuri dari jungle yang dimiliki oleh tim Filipina nih. Sumpah, Pak, di live chat ada yang mau janjian pukul-pukulan, Pak. Saya udah gak tahu lagi, Pak. Dia bisa janjian pukul-pukulan di live chat loh. udah rusak kayaknya. Tapi ya kita lihat di gamenya di mana Brans dia ngezoning abis, dibikin nggak boleh farming sama sekali dari Soriano. Kalau untuk mid lane sebenarnya lebih ke adu clear aja sih dari keduanya. Wow. Jadi siapa yang lebih cepat clear dia rotasi duluan dan itu yang akan mimpin game karena sekali ini Rosario mengincar karena Dreams yang masih bisa kabur dengan Oceano DT. Ini sih Dreams bakal agak sedikit dikejar, tapi tentunya seorang Taz kali ini coba untuk ke arah seorang Kaja. Kaja masih bisa untuk selamat dan teman-teman dari Indonesia bakal coba untuk menarik mundur terlebih dahulu. Mengingat mereka damage pun juga masih belum terlalu terlihat, tapi mereka masih memiliki objektif yaitu The Turtle yang sebentar lagi bakal spawn dan bakal diperebutkan oleh kedua belah pihak kali ini. Karena udah ada seorang Lapu-Lapu dan juga Yuzong nih yang udah standby, sedangkan dari sini Dreamsnya bakal coba untuk stay dulu dari arah midnya nih. Nyaris banget kena. Betul. Tapi Imam dia punya ini sih, dia punya Purify sih. Jadi menurut gue bukan target yang lumayan bagus untuk di take down. Mungkin mengincar ke arah Leslie akan lebih enak. Namun sementara kita lihat di mana Turtle yang kali ini di setup habis Petrify yang cukup baik kali ini. Langsung di follow juga Black Dragon Form mengudara sudah dari Saikot. Mengincar target dari pada Tas yang dapetin dari Turtle-nya di sisi lain juga Petrify keluar karena Imam satu hit lagi. Masih bisa survive namun di bagian belakang juga harus kabur dari Villa Luna. Ditabrak balik Saikot di bagian depan. Gak mundur dan Rosario menjadi korban kali ini first blood untuk Indonesia. Wah, gokil ini ya, Indonesia solid banget ini rotasinya, mereka formasinya benar-benar bisa mengimbangi Filipina nih. Karena di match sebelumnya Filipina oke, rotasi mereka cukup bagus, ketika ada yang kesulitan mereka selalu ada, mereka selalu berempat, selalu gak ada yang sendirian. Tapi kali ini dari atas Saikot masih bisa selamat, tapi ternyata masih ada pasif yang menyelamatkannya. Wah, itu darah-darahnya udah masuk semua. Gila, nyaris banget. Nyaris banget. Saikot untungnya pasifnya muncul loh. Kalau enggak sih udah tumbang punya. Tapi inilah pawang naga kita ya. Yes. Ini Saikot memang dengan Yuzongnya tuh udah nggak usah ditanya lagi kan. Dreams tertabrak kali ini dengan roda gila. Rosario di bagian depan. Masih ada Rockwave defensif. Dan masih bisa selamat dari Dreams. Oke, masih bisa selamat dan juga menyelamatkan diri. Tapi mengingat di sini Villa Luna sebenarnya benar-benar ngincer ke arah seorang Dreams banget, atau mungkin ke arah seorang Kaditanya yang benar-benar mengganggu banget menurut mereka dan harus di take down duluan. Tapi kali ini ada satu real world manipulation yang terlalu dibuka ini banget, early banget, tapi dari arah belakangnya, dari arah tim Filipina dan yang lain, teman-teman yang lainnya, ada Imam dan juga kawan-kawan harus mundur terlebih dahulu. Apalagi itu darahnya udah gak ada, itu kesenggol dikit minion hilang gitu. Tapi Brands dan kawan-kawan harusnya udah dapetin satu ini, tapi bakal dibalikin lagi Brands hilang ini. Oh no. Nafsu banget sih, ini dia terlalu cepat sih menurut gua, terlalu dalam juga. Dan ini Imam dia gak recall loh dengan darah segitu, berani banget. Di mid lane Tas coba untuk nyicil dari outer turretnya, memang belum bisa didapatkan. Tapi menurut gua udah menjadi hal yang bagus karena ini gold shield dari midnya semua dibabat oleh Tas. Yes, tapi kali ini mungkin Turtle bakal terlihat udah disentuh-sentuh oleh teman-teman dari Filipina, yang dimana udah ada persiapan juga 3 orang, tapi Tas bakal coba untuk maju ke arah depan meskipun ditarik oleh seorang Kaja kali ini, tapi masih bisa menyelamatkan diri. Tapi ternyata Turtle-nya harus diamankan oleh teman-teman dari Filipina kali ini. Tapi Saikot bakal coba untuk menahan terlebih dahulu dari arah mid lane-nya, mengingat dari arah seorang Dreams pun juga masih membantu dari arah bawah nih. Oke, mereka mau coba untuk trade sebenarnya sama turret yang ada di gold lane. Namun sayang belum bisa didapatkan. Tapi menurutku fine. Gold shieldnya tadi yang diincar karena masih under menit 5, membuat gold dari Brand City semakin banyak lagi. Dan ya gua masih menunggu nih pergerakan dari teman-teman Filipina, karena jujur inisiatornya itu ada di pihak Filipina. Ada Kaja, ada Lapu-Lapu. Jadi Indonesia ini sistemnya harusnya counter initiate. Kalau Indonesia maju duluan, justru gua agak takut kalau positioningnya kurang bagus.
bisa langsung dibalikin sama Filipina nantinya. Yes. Berarti mereka harus antisipasi terlebih dahulu sebelum membuka war. Tapi kali ini Villa Luna mungkin bakal coba untuk diincar oleh seorang Taj bersama dengan seorang Dreams. Coba untuk menghilangkan satu orang, tapi tentunya seorang Villa Luna harus kembali tumbang. Tapi di sisi lain pun juga seorang Hizume harus kembali pulang kali ini. Seorang Brand pun bakal coba untuk di-take down dengan 2 orang dari Alto Filipina kali ini. Dan benar sekali tidak bisa untuk diselamatkan. Taj pun juga bakal menjadi incaran. Apakah 3 orang bakal dihilangkan, tapi ternyata seorang Taj masih bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Ini dia, ini yang tadi gue bahas sih sebenarnya. Kalau memang Indonesia yang open duluan dan banyak banget resource skill yang harus kebuang. Petrify dari Dreams, Rockwave, tadi dari Martisnya Tas juga masuk semua. Free banget ini. Dan itu bisa dibalikin, bener aja kejadiannya langsung dibalikin sama Lapu-Lapu dan Baxie. Nah, ini dia nih, Source 2 ultimate tuh udah keluar. Hijume mau ngasih damage, jadi mau nggak mau dia ikut maju. Itu yang membuat akhirnya Brans dan juga Hijume langsung menjadi target. Langsung menjadi inceran dari Filipina. So buat gua agak bahaya dan Brans. Oh no, kembali tumbang dari Brans. Cukup berbahaya, namun kali ini Villa Luna bakal coba untuk diincar Rockwave. Hampir saja tumbang dan tanky sekali. Villa Luna sangat-sangat keras, masih bisa selamat. Oke, cukup kuat kali ini, tapi 2 orang untuk coba untuk dapetin 1 turtle bakal ada. Oke, tapi masih bisa diamanin oleh Saikot. Ternyata 1 turtle-nya, tapi Saikot pun juga masih berkeliaran dari arah atas. Tapi di sisi lain pun juga masih ada Baxia dan yang lainnya harus memukul mundur terlebih dahulu. Wah, ini dia nih definisi how to train your dragon. Yuzong yang sangat-sangat berbahaya dari Psychots ya. Bisa dapet turtle loh Yuzong. Gue juga heran dia pakai apa kan. Cuman ya oke lah, turtle yang bisa diamankan oleh Indonesia membuat network dari Indonesia juga nggak kekejar. Yang tadi jujur melejit nih. Tadi Filipina udah hampir menang loh dari networknya. Dan karena turtle tadi akhirnya goldnya masih kembali. Namun Brans ini harus dijaga karena konsil Villa Luna di bagian depan. Belum ada flicker, namun sudah ada roda gila mengincar ke atas, masih bisa dihindari dan masih bisa aman dari Indonesia. Oke, tapi teman-teman dari Indonesia pun juga harus coba untuk menahan terlebih dahulu nafsu atau jangan terlalu overcommit. Mereka harus segera memperbaiki kesalahan yang mungkin mereka buat dan harus menyesuaikan lagi dengan picknya mereka, dengan hero dari musuh yang pick juga. Karena ini kalau gue lihat ya, Taj itu dia agresif, dia bisa jadi frontliner juga gitu selain dari junglernya. Tapi kadang itu dia terlalu maju sendiri, terlalu kejauhan dengan teman-temannya. Mungkin harus agak sedikit disesuaikan lagi. Tapi ya mengingat dengan hero-nya seperti itu, dia memang bermainnya harus seperti itu gitu. Biar teman-teman dari Filipina pun juga agak sedikit kesulitan. Tapi kali ini karena Leslie-nya udah mulai dijagain oleh Villa Luna maupun oleh seorang Imam, agak sedikit sulit untuk mendapatkan seorang Leslie. Sedangkan teman-teman yang lain ya dari Indonesia sudah nge-setup ke arah atas nih. Ini harus lebih santai sih, harus lebih manjain Brans dulu. Jujur source damage terbesar yang bisa diberikan kali ini cuma dari Brans dan visionnya sudah terbuka, Hijume sudah nampak dan Rosario-nya ngebuka semua, Dreams-nya kelihatan dan harus mundur kali ini masuk dengan Bramble Fighter. Stunnya nggak berhasil kena dan Psychot sudah ada di posisi yang siap untuk mengudara, mungkin masih menunggu timing yang pas dan Lord yang spawn menjadi tujuan dari Filipina mungkin. Oke, tapi tentunya dari arah atas bakal coba untuk memukul mundur terlebih dahulu dari Rosario, tapi tentunya masih cukup kuat, masih cukup tebel untuk memukul mundur. Apalagi Rosario kali ini membawa kawan-kawannya menuju ke area Lord yang sudah terlihat. Karena sudah menit 8 berarti Lordnya sudah di enhance nih. Atau ini Lord pertama nih, ini harusnya ini masih Lord pertama sih, betul. Belum di enhance. Menit 12 baru dan menit 18 ya. Biasanya Lord pertama ini dipakai buat hancurin inner turret ataupun ya kalau masih ada outer turretnya ya itu yang bakal jadi tujuan. Iya, tapi ini keduanya cukup kuat, sama-sama baru ngilangin 1 turret doang nih. Ini setara dari ini mereka objektif setara, mereka dari gold pun juga nggak terlalu jauh beda, mereka saling ngejar ketertinggalan mereka. Tapi tentunya dari arah seorang Taj kali ini bakal coba untuk mancing-mancing nih ke arah Lord yang sudah terlihat, mengingat udah ada 1 orang pun juga di situ yang sudah standby dan juga 1 orang dari arah teman-teman Filipina di situ.
Itu belum kelihatan, tapi dari arah Psycho dan yang lainnya pun juga bakal coba untuk nge-backup seorang Taj. Tapi tentunya Dapadap di sini bakal coba untuk melihat situasi terlebih dahulu. Wah, ini bagus banget loh. Filipinanya nggak muncul sama sekali. Yes. Bikin teman-teman dari Indonesia juga nggak Ragu. berani komit. Iya. Mereka harus sabar karena sudah mengudara. oke. Black Dragon Form dari Psychots kali ini Villa Luna di bagian depan. Coba Oh, ditarik. Luna. Demon Judgment dan Rosario yang mendapatkan lockdown now. Filipina mendapatkan lockdown tas. Menjadi korban kali ini ditabrak lagi ke arah Hijume. Coba untuk fight back mungkin. Defense ke arah mid dan bahaya. Filipina yang mendapatkan Lordnya. Oke. Tapi at least teman-teman yang lainnya dari Indonesia masih bisa untuk menahan terlebih dahulu. Dan ini masih Lord pertama. Mereka mungkin bisa aja untuk nahan dari arah bawahnya dan menunggu seorang Brands maupun seorang Tajnya bisa untuk mengendalikan lagi dari fight kali ini. Tapi balik lagi, teman-teman dari Filipina pun juga nggak kalah karena mereka punya 3 frontliner. Mereka bisa nyurik 1 orang dengan adanya seorang Kaja. Tapi Dreams kali ini masih bisa cukup lihai lah ya, kabur dan juga untuk menghindari skill crowd control yang dilakukan oleh teman-teman dari Filipina. Tapi lihat Lordnya dari arah bawah sudah standby, teman-teman yang lainnya pun juga bakal coba untuk nge-buying time lah, at least mereka bisa untuk bertahan terlebih dahulu. Tapi Taj ini cukup berani banget menggunakan Martis ini, tapi kadang tapi dari arah atas pun juga udah tidak bisa diselamatkan Dreams yang terlalu jauh kali ini. Konsil Villa Luna dia nggak punya flicker untuk Betul. sekarang, nggak bisa langsung initiate, namun inner turret digundulin semua. Filipina dapetin banyak banget kali ini keuntungan. Taj. Oke, Dan nice, coba dari nice. Tas, untungnya masih bisa selamat. Yang tadi ngelihat di Lord itu dia di tasnya itu kena Divine Judgment guys. Jadi dia nggak bisa pencet retry. Bukannya dia nggak retry, tapi dia kena Divine Judgment kali ini mid lane. Ditarik Tas. Ini dia inisiasi yang bagus, namun coba untuk fight back dilakukan Psychos mengejar ke arah Soriano. Stun yang baik, 3 orang kena. Masih bisa untuk dibalikin kali ini Dreams mencari positioning. Masuk dan 2 target. Hampir saja ditumbangkan. Rockwave yang damage-nya masih belum bisa mendapatkan kill, namun kali ini harus mundur dulu. Masih bisa di defense lagi oleh Indonesia. At least mereka tukar satu tas, tukar Rosaria. Mereka masih untung lah seenggaknya. Ini sih benar-benar kuat satu sama lain. Defense-nya mereka kuat, mereka pun juga masih bisa mengendalikan atau mempertahankan high ground mereka. Mereka masih bisa untuk bertahan nunggu seseorang atau frontlinernya dari teman-teman Indonesia itu bisa gitu. Tapi yang gue lihat dari replay yang tadi, yang dimana seorang Kadita berjuang sendirian, tapi mengingat udah ke arah late game, berarti counternya atau item counternya sudah terbuat. Bahkan seorang lapu-lapu pun juga udah ngamanin satu Athena Shield. Ini si Kadita bakal agak sedikit kesulitan ya. Tadi coba kalau misalnya itu hero-hero yang lembek, Kadita bisa menang. Tapi kali ini harus berhati-hati dan satu orang pun dan seorang Dreams harus terkubur, harus kembali pulang kali ini. Tapi tentunya Psychos bakal coba untuk membaik atau seenggaknya dapetin satu orang dari arah atas, tapi tentunya dari arah bawah pun juga Rosario harus tumbang kali ini. Tapi tentunya seorang Psychos pun juga harus kembali ditumbangkan. Pertukaran 2 dan 1. Wah, ini sebenarnya bagus banget sih Filipina, komit banget dia. Dia ngelihat posisi Dreams yang memang udah nggak bisa kabur tadi, jadi langsung di dive abis-abisan, di flickerin, nggak pakai lama tadi, langsung sama lapu-lapu dari Dapadap. 2 lawan 1, 2 bayar 1, pertukaran yang diuntungkan untuk Filipina. Namun dari segi laning Indonesia masih cukup oke. Iya, masih cukup. Malah dapetin satu objektif di bagian bawah, menurut gue lumayan oke. Bahkan Lordnya kali ini yang setup adalah Indonesia. Oke, satu wave pun juga sudah maju, tapi kali ini pun juga Real Woman di posisi pun juga sudah dibuka bersama dengan Fatal Extract. Tapi kali ini Imam berhasil untuk di-take down, tapi di sisi lain pun juga Hizume harus kembali pulang terlebih dahulu. Tapi Hizume berhasil untuk mendapatkan satu lore-nya dan bakal coba untuk dihilangkan terlebih dahulu oleh 4 orang dari teman-teman dari Filipina kali ini. Tapi at least mereka masih bisa menjaga high ground, mereka masih bisa untuk menjaga terlebih dahulu area mereka dengan ada satu lore yang menuju ke arah atas. Teman-teman Filipina mau gak mau mereka harus nge-clearing atau mereka bakal fokus ke arah mid lane kali ini. Tapi bahaya. mereka coba untuk fokus ke arah mid lane-nya. Udah ada Psychos yang mencoba untuk muter-muter terlebih dahulu, at least membayangkan untuk teman-temannya kembali bangkit. Tapi minions pun juga sudah kembali, berarti mereka masih bisa untuk bertahan. Tapi Dreams masih bisa selamat. Oh my god, one kill dari seorang Leslie. Wah, untungnya Lordnya didapetin sama Hizume loh tadi.
Kalau Lordnya diambil sama Filipina, wah bahaya banget. Namun kali ini Villa Luna coba untuk melakukan fight back dari Indonesia, dari Psychos di bagian depan. Villa Luna yang tumbang kali ini dapat dap menjadi target selanjutnya. Soriano lumayan free hit, namun stun yang cukup baik kali ini dapat dap juga. Masih cukup tanky. Mundur lagi dan Flicker langsung selamat dari dapat. Gokil banget ya ampun. Itu bener-bener alot banget, ketat banget mereka untuk keluarin skillnya, untuk ngasih damage-nya. Tapi kali ini tim Indonesia membuktikan bahwa mereka masih bisa bertahan hingga akhir kali ini. Mereka masih bisa stay, mereka masih bisa berdiri, mereka bisa meng-counter semua pergerakan dari tim Filipina. Lihat aja dari replay terakhir pun juga mereka bener-bener kayak kayak bener nahan dulu. Mereka tahu lore-nya masih ada di atas. Mereka gak boleh ada yang mati lagi. Kalau misalnya ada yang mati, tim Filipina bisa membalikkan keadaan dengan begitu mudahnya. Tapi karena hal itu tidak terjadi, teman-teman dari Indonesia langsung fokus ke arah mid lane-nya dari tim Filipina nih. Lihat di belakangnya, Dreams bisa untuk buying time cukup bagus. At least teman-temannya bisa dapetin Murat di mid lane-nya, dan juga Rosario harus kembali pulang terlebih dahulu. Ya, ini Imam udah nggak ada Purify. Yes. Bait yang bagus banget barusan dari Dreams. Jadi temponya akan turun dulu sedikit karena memang menunggu Lord juga. Jadi buat teman-teman juga tenang dulu, santai kita melihat dari itemnya terlebih dahulu karena Brans satu item lagi menuju full item. Memang bukan menjadi landing awal yang bagus untuk Brans, disiksa banget tadi dia sama Parsha, sama Leslie juga, dan sempat beberapa kali menjadi incaran di awal game tadi. Namun kalau udah full item, Melissa ini enak banget guys buat lawan hero-hero melee. Ada 3 hero yang ya lumayan jaraknya nggak jauh-jauh lah. Kaja, ada Dapadap juga yang pasti maju, ada Rosario. Jadi nantinya damage dari Brans ini bisa diberikan secara enak dengan catatan Parsianya bisa diincar, entah itu Dreams, entah itu Psychot, siapapun lah terserah. Yang penting bikin fitur extract dari Parsianya cancel biar Bransnya bisa free hit. Oke, tapi kali ini teman-teman dari Indonesia bakal coba untuk stay terlebih dahulu, mengingat ada satu lori yang sudah respawn kali ini. Berarti mereka ini bakal menjadi objektif dan perebutan yang cukup besar untuk tim Filipina dan juga tim Indonesia. Mau gak mau, kalau mereka gak bisa dapetin lore-nya, mereka harus bisa memanage pinion mereka. Mereka harus bisa majuin. At least kalau misalnya teman-teman dari tim Filipina dapetin lore-nya, nggak terlalu jauh banget untuk bisa ngejarnya. Tapi kali ini udah ada persiapan juga dari Psychot, dan satu orang bakal tumbang. Rosario kali ini harus hilang. Tapi tentunya bersama dengan Villa Luna pun juga bakal di take down dengan begitu mudahnya. Leslie sudah hilang kali ini. Teman-teman dari tim Indonesia bisa bebas untuk melakukan hal lainnya, tentunya dengan satu objektif yang mereka bisa ambil. Tapi tentunya nggak sampai di situ. Mereka bakal coba untuk mencari informasi lagi di sekitaran bush yang sudah terlihat bahwa ada satu dua orang yang sedang bersembunyi, dan ini bakal menjadi lore yang cukup free banget untuk tim Indonesia. Ayo Indo Pride-nya mana? Api-apinya mana teman-teman? Wah, ini dia Lord untuk Indonesia. Ini Ayo, sempat yuk. NH juga evolve gak tadi ya? Kayaknya belum deh. Karena mereka gebuknya dari sebelum 18 dan harusnya belum evolve. Tapi gak masalah karena kali ini guys Lord dipegang oleh Indonesia. Ayo mana nih? Ayo Indo Pride-nya teman-teman di-share juga, diramain ke kolom komentarnya yuk. Ini udah mulai nih, tim Indonesia bisa membalikan keadaan lagi meskipun tadi sudah terkena pressure yang cukup besar dari tim Filipina. Tapi mereka yakin mereka bisa, dan akhirnya mereka sudah ada pada momennya dari tim Indonesia nih. Mereka sudah bawa satu lore, udah ada Brand pun juga di belakang yang sudah bersiap siaga. Baterai Heaven udah dikeluarkan lebih dulu. Tentunya mereka masih memiliki momen yang cukup bagus. Mungkin yang ditarik tapi masih bisa untuk bertahan terlebih dahulu. Ada satu Rewan Mariposa dikeluarkan tapi tidak tumbang, tapi di sisi lain pun juga Soriano harus hilang. Tapi di arah belakang yang Villa Luna kembali pulang terlebih dahulu. Tapi masih ada satu Immortal yang masih bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Masih bisa untuk bertahan. Dan Hajime pun juga masih bisa untuk kembali pulang. Dapetin satu orang dari arah Imam. Tapi di sisi lain lihat ada seorang yang masih bisa untuk menahan satu persatu lagi. Tazan kembali pulang terlebih dahulu, atau at least Bransnya bisa mendapatkan satu atau crack dari Immortal yang dimiliki oleh oh my god. Guys, mereka agak terlalu over sih menurut gua dari Indonesia, karena memang udah low banget tadi. Lapu-lapu hero yang cukup strong, dia nggak bisa ketika ditabrak sekali nggak tumbang, itu udah mending agak mundur. Dan gue suka banget sama gameplay dari Dreams.
Wah, targetingnya benar-benar gokil. kuat. Dan ya kita akan melihat dari sisi replay di mana Peter Airstrike tadi udah di open duluan sama Imam. Dan ya Psychots kembali menggila dengan Yuzong barusan dapetin target yang sangat-sangat sempurna. Soriano yang tumbang pertama. Di sisi lain Dreams datang dengan konsilnya dan dia tahu banget nih target yang harus diincar adalah Imam. Walaupun masih ada Purify, masih ada Petrify ternyata dari Dreams yang dipakai dengan timing yang sangat bagus. Dia bisa numbangin dan ya harus lebih rileks lagi sih dari Indonesia. Jangan sampai terburu-buru kayak tadi. Itu nggak bagus juga. Malah ada nafas lagi dari Filipina. Itu mungkin bisa aja si Brands ini bukan si Brands tapi si Taj ini itu apa ya, kayak berharap ke arah seorang Brands, tapi kali ini udah ada terlihat lihat Villa Luna dengan satu combo dibantu dengan seorang Hizume langsung hilang. Ini menjadi momen yang sangat bagus lagi, tapi tentunya tim Indonesia harus berhati-hati dengan dapat atau dengan seorang lapu-lapu yang immortalnya belum terpecahkan, belum bisa untuk dideketin lagi nih. Ini kalau misalnya Taj bakal melawan seorang lapu-lapu, at least dia harus bawa satu Brands maupun satu Dreams. Wah ini Gak bisa sendiri si Taj ini untuk melawan seorang Dapadap. Villa Lunanya hidupnya cepet ya, dia pakai pull yourself together, jadi memang ada reduce time dari dari respawn time. Namun Lord kali ini yang terbuka langsung diinisiasi oleh teman-teman dari Indonesia. Sudah langsung ada scouting dari Rosario juga mencari vision, mencari target yang pas, namun zoning out. Soriano menjadi target Brands-nya tumbang. Masih ada flicker namun Dreams dari bagian belakang bisa mendapatkan kill Carelessly. Hizume menjadi korban selanjutnya, kali ini Indonesia harus sedikit mundur. Ditarik out now. Villa Luna dengan timing yang sangat bagus. Dapat masih bisa bertahan, mungkin tidak, ternyata menyisakan 3 versus 3. Masih ada Lord kali ini. Coba di setup, nggak mau dilepas ternyata. Villa Luna di bagian depan tasnya. Coba untuk di hit dulu, fokus ke arah orangnya terlebih dahulu. Jangan buru-buru ke arah Lordnya. Karena cukup berbahaya dan Lordnya. Villa Luna yang dapetin Lordnya. Oh my god, kali ini tim Indonesia harus melakukan defensif lagi. Lagi-lagi mereka kecolongan satu objektif besar untuk tim Indonesia nih. Filipina bisa dapetin satu lore-nya, mereka bisa untuk majuin satu wave lagi. Ini bisa aja jadi kayak fight terakhir mereka atau fight penentuan. Tapi mengingat dari tim Indonesia, lihat pinter banget dia majuin satu dua wave yang dimana itu membuat lebih sulit lagi untuk tim Filipina bisa nge-clearingnya. Tapi kali ini Taj sudah berada di tengah-tengah, bakal coba untuk persiapan ke arah fight yang besar lagi. Tapi kali ini lihat Villa Luna langsung hilang, tapi tentunya masih ada Immortal yang menyelamatkannya. Tapi di sisi lain juga ada seorang Brands langsung hilang oleh seorang Hajime, tapi tentunya dari arah belakang. Kali ini masih bisa untuk men-tag down seorang Leslie. Udah ada satu lagi dari arah seorang Dream, harus kembali pulang. Kali ini bakal coba untuk dikejar terlebih dahulu, tapi mengingat satu lordnya sudah hilang, teman-teman dari Filipina harus set up ulang lagi. Ini dia Indonesia masih berlima, sedangkan dari Filipina menyisakan 3 pemain untuk melakukan defense. Akan coba untuk dipus, nggak dikasih kendor sama sekali oleh Indonesia. Kali ini mengincar karena Rosario di bagian depan. Coba ditahan lagi damage-nya di bagian belakang. Sudah ada Winter juga yang digunakan. Imam bakal menjadi korban dan masih bisa bertahan, masih bisa untuk mundur juga. Isi darah lagi dan harus reset dari Indonesia. Yes, meskipun dia sudah memiliki satu wave minion lagi dari arah midnya, tapi mereka jangan sampai lupa untuk ke-clearing dari arah atasnya, karena kalau misalnya wave-nya udah maju, mereka bakal bingung untuk nge-defense atau lebih fokus ke arah teman-teman dari Filipina gitu. Mau gak mau mereka harus reset lagi. Mereka nggak punya tameng lagi untuk bisa nge-clearing, bisa untuk nge-hit satu turret utama yang menjadi tujuan dari tim Indonesia. Ini bakal jadi agak sedikit sulit dan sedikit alot lagi nih. Oh my god. Ya, dan itemnya sebenarnya udah full. Ya, dan itemnya udah full dari keduanya. Immortal sudah dikantongi bahkan hampir semuanya, kecuali dari romer konsil kali ini dari Filipina mencari target. Psychots menjadi target pertama. Masih ada Immortal kali ini, namun gak bisa diselamatkan. Psychots harus tumbang untuk 60 detik ke depan. Terlalu maju banget. Oh my god, ini apa yang akan terjadi untuk teman-teman tim Indonesia, karena mereka harus buying time 1 menit ya. Wah, bahaya.
Bahaya banget, udah ada satu big wave minion masuk ke Di-push. areanya. Bakal coba untuk di-push. Mereka masih memiliki seorang Leslie. Ada satu Battle Attack yang dibuka oleh teman-teman dari tim Tas. Filipina kali ini. Tapi Hizuma terkena Oke. damage cukup banyak. Tapi masih Aman. bisa nge-clearing wave Aman. untuk bertahan lebih lama lagi dari tim Indonesia. Sedangkan tim Filipina pun juga masih berusaha untuk Fight back. untuk bisa fight back lagi. Masih bisa untuk memberikan damage lagi. Dan mereka hanya nge-clearing satu persatu wave yang maju. Tapi mereka lupa ada 2 wave lagi atau 2 landing yang mereka lupakan. Tapi tentunya ada satu hal yang harus diperebutkan ulang, yaitu lore-nya. Ya ampun, ini udah enhance, udah evolve. Wah, ini mau di-split kah sama teman-teman dari Indonesia? Iya, Karena benar, dia benar, udah benar. lari ke bagian Yes. top lane, dapat langsung sigap melakukan defense juga. Oke. Di bagian Lord sudah ada tas yang mereka juga tahu gak boleh dikasih Lordnya secara free untuk Filipina. Dan seperti kelihatan Leslie bisa nih. posisi dari Dreamshot terlihat, oh no, Oh langsung no, mundur lagi dan oke, gagal. masih aman teman-teman. Reset lagi dari keduanya, kembali lagi diturunkan dari temponya. Jadi tenang lagi, kita chill dulu karena kali ini map control adalah yang menjadi penentu dari kedua timnya. Betul banget, mereka harus reset terlebih dahulu. Mereka ya reset itu minimal 1 menit itu untuk jeda istirahat mereka, dan mereka harus buying time lagi. Mereka harus set up lagi, rotasinya diperbaharui lagi. Dan karena ini bisa aja jadi lore terakhir atau udah bisa aja jadi lore terakhir karena dari Filipina pun juga mereka kurang bagus untuk memanage minion-minion Waduh. mereka. Tapi real world Battle Attack udah dibuka. Abis itu udah kelihatan ada 2 orang yang bersembunyi, 3 orang bahkan yang bersembunyi dari arah semak-semak atau bushnya. Jadi mereka bakal coba untuk mundur ulang. Itu lore yang di hit gue yakin itu hanya bait doang. It's just Ya. bait. Benar, ini yang penting landing dari atas dan juga bawahnya jalan semua. Jadi wah, Dreams terlihat nampaknya masih bisa mundur untung dengan Ocean Oddity, coba dikejar oleh Imam, cukup berbahaya memang posisinya. Sementara Lord masih selalu dipegang oleh keduanya nih, Tas dan juga Rosario. Sama-sama megang di Lord dan gak ada yang mau lepas. Sama-sama ngotot. Landingnya juga lumayan bagus kali ini. Betul. Filipina bisa langsung set up ke arah Lord dengan cukup nyaman. Masuk kali ini dengan Villa Luna, Conceal mencari target untuk ditarik sudah. Coba untuk menyelamatkan Lord dan Lordnya untuk Filipina. Sementara di bagian belakang Oh juga my Cyclops God, menggila mengincar Cyclops. target kali ini. Soriano masih bisa survive. Villa Villa Luna Luna, good di bagian nice. depan Oke, masih nice. punya Immortal untungnya. Dikasih Dragon Tail lagi dan tumbang sudah Villa Luna untuk 60 detik ke depan. Oke, ini alot banget, makin lama makin panas dan makin panjang ya. Karena kalau dilihat-lihat nih, ini udah masuk ke Bisa menit ini. 27 ya. Bisa Ya sumpah. ampun. Villa Lunanya tumbang. Lord nggak apa-apa Lordnya didapetin sama teman-teman dari Filipina, nggak ada masalah karena kali ini sudah masuk nice, lagi. Dapat sakit banget damage-nya. Masih ada Immortal juga di bagian belakang, di zoning habis semua. Real world manipulation. Langsung tumbang juga dari Soriano, double kill Israel menyisakan 2 kali ini. Oke, tapi kali ini masih Imam pun juga bakal coba untuk memukul mundur, tapi tentunya masih belum bisa. Ada 1 ultimate dikeluarkan, tapi balik lagi. Immortal udah pecah, gak ada yang bisa menyelamatkan nyawanya lagi. Imam harus Indonesia. tumbang. Indonesia apakah bakal mendapatkan, tapi tentunya dengan 1 wave yang keluar. Indonesia. bakal mendapatkan 1 poin tepat lagi, dan Bakar ini dia Indonesia 3-0 Israel. 3-0 Israel, champion kita Indonesia. Mana Indo Pride-nya teman-teman, api-apinya mana? Wah, gokil Wow, banget. Indonesia 3-0, tidak pakai lama. Ini dia ada kembang api juga yang Wah, disiapkan ya. keren, Semua keren. disiapkan. Waduh, gila. Kacau banget ternyata. Dan wah, gue nggak nyangka sih bakal 3-0. Memang game yang sangat sengit barusan. Betul. Wah, ini ngeri banget sumpah gameplay. Dari Indonesia mereka sabar. Dan jujur ya, di game terakhir tadi, di momen alert itu, waduh sedih banget sih momennya mereka memang. Apalagi dari Tas sama Psychots ya. Mereka ini bisa dibilang orang-orang baru loh. Mereka ini kandidat player-player baru yang punya potensi besar. Dan ya jujur kalau mereka sedih menurut gue